Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada anak-anakku sekalian, siswa-siswi baru, peserta didik baru di SMKN Negeri 1 Arusbaya. Mulai sekarang kalian resmi bergabung dengan kita di keluarga besar SMKN 1 Arusbaya. Selama beberapa hari ke depan, setelah kalian melakukan pendaftaran, melakukan daftar ulang, maka akan melaksanakan salah satu kegiatan wajib yang harus diikuti oleh semua siswa baru, yaitu mengikuti kegiatan disebut dengan MPLS atau disebut juga dengan masa pengenalan lingkungan sekolah. Karena situasi yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan di sekolah, maka Bapak hanya bisa menyampaikan materi melalui video berikut. Perkenalkan, nama Bapak Elva Budi Santosa. Bapak merupakan salah satu pengajar di SMKN 1 Arusbaya di program keahlian agribisnis pengolahan hasil perikanan. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi yang telah disiapkan oleh panitia, yaitu masalah pengenalan dan pencegahan COVID-19. Bapak bacakan di sini, coronavirus atau disebut dengan COVID-19. Istilah ini baru muncul, baru ramai sebetulnya pada akhir tahun 2019. Kemunculannya di kota Hubei di Provinsi Wuhan di Cina. Oleh karena itu ada kalanya mulai berkembang, maka virus corona disebut juga dengan virus Wuhan. Sebetulnya kalau kita telah lagi, apakah itu virus corona? Coronavirus sebagaimana diketahui bahwasanya virus adalah salah satu mikroorganisme kecil yang hampir 100%, bahkan 100% disebut sebagai mikroorganisme yang menimbulkan patogen, bersifat patogen atau bersifat merugikan bagi tubuh manusia. Oleh karena itu banyak beberapa jenis penyakit yang disebabkan karena virus, dan salah satunya di sini virus baru ini disebut dengan virus corona. Sebetulnya corona itu sudah banyak jenisnya, tetapi ada beberapa yang memang muncul beberapa tahun terakhir dan menimbulkan keresahan karena menyebabkan beberapa gejala, kejadian, dan bahkan kematian pada manusia. Coronavirus diambil dari namanya. Corona yang diambil dari bahasa Yunani yang artinya sebagai matahari atau corona atau mahkota, karena memang bentuknya hampir menyerupai mahkota dan hampir menyerupai matahari. Penyakit ini atau coronavirus mulai menjadi sorotan karena kemunculannya pada tahun 2019 pertama kali. Kemudian virus ini terus merambat ke Cina, dari Cina merambat ke Thailand, ke Jepang, dan akhirnya merebak ke seluruh Indonesia. Kemudian namun pada umumnya virus corona ini yang ditemukan di Wuhan di Cina memang sebetulnya tidak wajar, artinya baru pertama kali ditemukan di Wuhan, karena pada umumnya di sini disebutkan bahwasanya virus corona umumnya ditemukan pada hewan-hewan seperti unta, ular, hewan ternak, kucing, dan kelelawar. Kemudian pada awal ditemukan bahwasanya memang virus corona ini ditemukan pada pedagang-pedagang yang bekerja di pasar hewan di kota Hubei, Wuhan, Cina. Oleh karena itu ada beberapa pedagang-pedagang dari kota Hubei tadi membersihkan diri karena kondisi sakit. Setelah itu merebak dan menimbulkan beberapa kejadian dan disebut dengan coronavirus tadi. Kemudian jika kita tinjau lagi di sini bahwasanya coronavirus umumnya memang dinularkan dari binatang kepada manusia. Tapi dengan seiring berkembangannya waktu, kemudian banyaknya penderita dari coronavirus ini, maka tidak dimungkinkan lagi bahwasanya virus ini bisa menular dari manusia menuju manusia. Yang awalnya hanya hewan kepada hewan, kemudian hewan kepada manusia, dan sekarang bermutasi dari hewan ke manusia dan manusia kepada manusia. Kemudian virus ini terus berkembang setiap perkembangannya, karena kita manusia juga memiliki antibodi untuk terus menangkal beberapa penyakit dari luar, termasuk coronavirus ini. Mereka juga melakukan beberapa mutasi atau perubahan genetik pada tubuhnya, karena mereka juga makhluk hidup berusaha untuk tetap dapat tumbuh di dalam tubuh manusia. Sampai akhir tahun 2020 ini ditemukan beberapa jenis
mutasi genetik dari coronavirus. Yang pertama, karena untuk penamaannya sangat banyak, maka mengikuti angka dari alfabet yang ada di Yunani, alfabet Latin. Misalnya yang pertama disebut dengan varian alfa. Varian alfa diketahui lebih cepat menular dan menyebar karena lebih mampu menembus sistem kekebalan tubuh. Bahkan pada April 2021, varian ini sudah menjadi salah satu varian corona yang dominan di Amerika Serikat dan Inggris. Artinya, coronavirus dari varian alfa ini lebih banyak ditemukan di daerah Amerika dan daerah Inggris. Yang kedua, seiring dengan berkembangnya waktu juga, coronavirus juga bermutasi menjadi varian beta. Artinya jadi mengikuti dari alfabet yang ada di huruf Latin. Yang kedua disebut dengan varian beta. Varian beta juga sangat mudah menular dan sangat mudah untuk menembus beberapa jaringannya. Ini lebih banyak ditemukan di daerah Cina sendiri, dari mana awalnya virus itu berasal. Kemudian yang ketiga disebut dengan varian gamma. Ini muncul di daerah Brasil mulai tahun 2020 di bulan November. Kemudian ada lagi disebut dengan varian delta. Varian delta ini merupakan salah satu varian yang sangat menakutkan karena sangat mudah menyebar. Penyebarannya 10 kali lipat dari varian alfanya yang pertama kali ditemukan. Ini pertama kali ditemukan India. Dan ini varian delta ini sekarang juga mulai ditemukan di daerah Indonesia dan khususnya di daerah sekitar kita juga sudah mulai banyak. Oleh karena itu, varian-varian ini timbul sebagai salah satu cara virus untuk bisa bertahan hidup di dalam lingkungan tubuh kita. Oleh karena itu, ketika kita berusaha untuk membentengi diri, mereka juga membentengi diri untuk terus bisa hidup. Oleh karena itu, kita harus bisa menjaga kondisi tubuh kita agar tetap sehat dan terhindar dari virus corona. Kemudian ada lagi varian yang terakhir disebut dengan varian lambda. Ini ditemukan di daerah Amerika Latin dan menyebar ke Eropa dan menyebar ke Inggris. Sekarang apakah gejala yang dirasakan oleh para penderita ketika terkena gejala? Jadi setiap orang itu memiliki kondisi yang berbeda-beda. Artinya ketika tubuhnya kuat, maka gejala yang timbulkan tidak akan dirasakan. Mungkin hanya demam biasa sedikit atau bahkan tidak terasa apa-apa. Tergantung dari kondisi tubuh dan kondisi imun kita ketika terkena infeksi dari virus ini. Jadi secara umum WHO, salah satu organisasi kesehatan dunia, menyatakan bahwasanya pada umumnya orang yang terkena virus corona memiliki beberapa gejala. Yang pertama batuk, demam, sakit kepala, sakit tenggorokan, nyeri otot dan anosmia. Kita bahas satu-satu. Di sini batuk di sini yaitu tidak semua batuk masuk dalam gejala virus corona, karena dari sekian banyak gejala di sini merupakan salah satu gejala yang mungkin biasa kita terima ketika kita sakit flu biasa. Yang pertama batuk. Pada umumnya kecenderungan batuk ini terjadi pada batuk kering, artinya mereka batuk tetapi tidak ada riaknya. Oleh karena itu harus bisa dibedakan batuk, demam, sakit kepala, sakit tenggorokan, kemudian nyeri otot dan anosmia. Anosmia ini adalah beberapa jenis gejala yang menimbulkan hilangnya indera perasa dan indera penciuman. Oleh karena itu ketika kita sudah mengalami beberapa gejala tadi dalam kondisi berat, artinya flu tidak sembuh, batuk tidak sembuh, bahkan beberapa gejala menyebabkan pneumonia atau sesak nafas, untuk segera diperiksakan. Oleh karena itu penyebabnya atau gejala yang tadi di situ. Kemudian gejala yang lain timbulkan yaitu hidung berair dan bersin-bersin, nyeri tenggorokan, dan bahkan ketika sudah parah akan menyebabkan sesak nafas. Kemudian setelah ada gejala biasanya ada komplikasi atau gabungan. Pasien yang terinfeksi coronavirus dapat mengalami gejala gangguan pernafasan seperti pneumonia berat, seperti demam tinggi dan sesak nafas, komplikasi gagal nafas, gagal jantung, dan infeksi sekunder. Sekarang setelah kita mengetahui beberapa gejala tadi, maka kita harus bisa
harus bisa mengantisipasi beberapa kegiatannya tadi. Artinya jangan sampai ini bisa menyebar kepada kita, kepada keluarga kita. Beberapa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi mengurangi beberapa pasien terkena corona itu dengan cara dilakukannya vaksinasi. Vaksinasi dilakukan secara 2 kali. Kemudian sebagaimana pengobatan harus juga ada pencegahan. Misalnya beberapa pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah di sini yaitu yang bisa dilakukan untuk mengurangi tingkat penyebarannya. Yang pertama, rutin mencuci tangan. Artinya dalam mencuci tangan, karena tangan ini merupakan salah satu organ tubuh kita yang aktivitas paling tinggi. Oleh karena itu ketika kita menyentuh benda yang disentuh oleh orang yang terkena corona, maka dia memungkinkan untuk menurunkan virus pada kita. Maka dengan mencuci tangan artinya virus tadi dimungkinkan untuk bisa mati ketika mencuci tangan. Jangan lupa pakai sabun. Yang kedua menghindari untuk menyentuh mata dan hidung ketika tangan masih kotor. Ketika kita masih kotor, usahakan untuk tangan dan untuk tidak menyentuh hidung. Yang ketiga, hindari kontak dengan orang sedang sakit. Kontak paling tidak menjaga jarak. Kalau harus komunikasi, harus berkontak dengan orang yang terkontaminasi dengan virus corona, paling tidak menjaga jarak antara 1-2 meter. Kemudian harus dijaga. Yang ketiga, menutup mulut dengan masker. Kemudian dan ketika harus tutup, juga harus double dengan menggunakan face shield. Yang ketiga, ketika harus bepergian ke daerah yang lain, maka kita harus menghindari daerah-daerah yang memiliki daerah rawan untuk penurunan tingkat tinggi. Oleh karena itu, virus ini ketika ada wabah di suatu tempat, bisa mungkin kita tidak masuk ke dalam wilayah tersebut. Kemudian selain cara yang paling efektif juga yaitu dengan menambah tingkat kekebalan imun kita, misalnya dengan